Jadi dampaknya tuh kita jadi apa ya? Jadi kayak kesel sama diri sendiri gitu loh Kak. Dan ujung-ujungnya pengennya pasrah aja gitu ya, terserah lah gitu, nggak usah lagi resolusi yang juga ujung-ujungnya gitu juga gitu ya. Betul. Ya kan capek gak sih sama hidup kayak gitu ya? Kalau menurut aku sih capek ya sama hidup kayak gitu yang dari tahun ke tahun punya resolusi tapi nggak berhasil. Nggak kejadian. Gemes sama diri sendiri gitu ya kan. Gemoy gitu kata orang gitu Kak. Gemoy lagi ini ya kata-kata itu yang gitu ya, rumusannya itu paling tidak harus menganut konsep yang namanya SMART dalam membuat perencanaan. Apa itu? Jadi perencanaan itu harus SMART ya. Okay. SMART. Nah, kalau dalam perusahaan aja seserius itu gitu ya, mereka memandang perencanaan itu, kenapa enggak sih kita ya? Nah, kita buatlah dengan hidup kita. Sih. Gitu. Emang diri kita nggak sepenting, kecuali kalau diri kita nggak sepenting itu ya. Gitu. Hai Sobat Cuan bersama Nulife, kembali lagi di program yang pastinya kalian tunggu-tunggu setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube Nulife Batam dan di podcast Curhat bersama Nulife malam hari ini. Seperti biasa ada dua wanita cantik malam ini yang akan menghadirkan topik-topik yang hangat ya, yang lagi heboh, yang lagi happening, yang lagi viral kata orang ya kan. Dan kali ini nih ada satu nih yang lagi yang lagi sering dibicarain sama anak-anak muda ya kan, yaitu tentang resolusi. Karena ini kan episode di awal tahun ya kan. Tahun 2024 pasti semuanya orang kalau misalnya di awal tahun punya resolusi ya kan. Aku resolusinya apa ya? Nanti dia di-share di ending ya. Tapi kita berbagi-bagi resolusi nanti ya Kak ya, dari Kak Dita juga pasti tentunya. Nah, banyak nih kita pengennya tuh punya resolusi di awal tahun. Tapi in the end ternyata nggak pernah sukses ya kan? Udah di planningin 2021 pengennya seperti ini, 2022 nya juga sama, 2023 juga sama, gagal melulu gitu ya kan, luput terus gitu kan, gagal terus. Nah, dengan adanya resolusi yang kita udah buat di planningin di awal tahun, jangankan di akhir tahun ya kan, nanti udah jalan 2-3 bulan aja kayaknya udah males gitu ngelakuinnya gitu ya. Dan biasanya anak muda pengennya itu aku nih tahun 2024 ini pengen aku pengen supaya nanti setiap hari itu nggak telat ke kantor ya kan. Aku itu pengen kalau misalnya tahun 2024 ini aku berubah menjadi orang yang tepat waktu ketika mengerjakan report dari kantor, deadline dari kantor, ya kan? Tapi tetap aja ada yang bolong-bolong gitu ya. Terus mungkin dia punya resolusi, tahun 2024 ini aku harus punya pacar, gitu. Tahun 2024 aku pengen itu menikah, nggak jadi single lagi, gitu ya. Tapi ya tahun ke tahun tetap aja melakukan hal yang sama. Jadi dampaknya tuh kita jadi apa ya? Jadi kayak kesel sama diri sendiri gitu loh Kak. Dan ujung-ujungnya pengennya pasrah aja gitu ya, terserah lah gitu, nggak usah lagi resolusi yang juga ujung-ujungnya gitu juga gitu ya. Betul. Ya kan capek gak sih sama hidup kayak gitu ya? Kalau menurut aku sih capek ya sama hidup kayak gitu yang dari tahun ke tahun punya resolusi tapi nggak berhasil. Nggak kejadian. Gemes sama diri sendiri gitu ya kan, gemoy gitu kata orang gitu Kak. Gemoy lagi ini ya, kata-kata itu yang lagi sering diucapin sama yang ada di media sosial, gemoy gitu ya kan, yang ada di poster-poster di jalan-jalan ya. Ups, kita boleh nyebut merek. Tidak, nggak boleh menyebutkan merek ya. Jadi tolong disensor ya tadi. Nanti boleh di-beep gitu ya. Iya betul. Nah, gemes sama diri sendiri. Kalau kata orang sih gemoy itu, kalau misalnya tadi ya aku ada searching di KBBI ya Kak ya, gemoy itu adalah gemes yang amat sangat dalam gitu. Gemes sama diri sendiri yang dimana tiap tahun punya resolusi tapi nggak berhasil. Tapi sebenarnya kan Kak Dita, kita kalau mau buat resolusi itu perlu nggak sih kayak planning, terus
langkah-langkah, step-step yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang ujung-ujungnya juga nggak sukses, sebenarnya sih penting nggak sih planning itu, atau penting nggak sih resolusi itu, Kak? Nah, sebenarnya dalam membuat planning itu sendiri banyak orang yang melakukannya masih mengambang gitu ya, dan akhirnya planning itu kemudian jadi nggak terrealisasi karena terlalu general rencana yang dibuat atau rencana yang disusun. Rencana yang disusun cuma ya udahlah sekedar ada gitu, yang penting ada tanpa adanya pemikiran yang mendalam gitu ya. Jadi sebenarnya dalam membuat perencanaan dalam hidup kita itu dibutuhkan yang namanya pemikiran yang dalam gitu. Jadi kita memang sebaiknya kita spend waktu lah ya gitu untuk merencanakan kehidupan kita gitu ya. Karena hidup tanpa perencanaan itu ya jadinya chaos ya, bisa berantakan semuanya. Jadi memang untuk segala sesuatunya itu perlu kita spend waktu untuk duduk tenang gitu ya, merenungkan dan kita tuliskan gitu apa yang kita mau lakukan ke depannya gitu ya. Nah, planning sendiri, dalam membuat planning itu sebenarnya sebaiknya ada rumusannya gitu ya. Rumusannya itu paling tidak harus menganut konsep yang namanya SMART dalam membuat perencanaan. Apa itu? Jadi perencanaan itu harus SMART ya. SMART itu harus spesifik. Pengennya apa sih gitu ya. Jadi jangan ngambang. Contoh ya, saya itu pengen kaya misalnya. Itu semua orang sih kayak semua orang pengen kaya kan. Tapi kan kayanya seperti apa gitu ya. Maksudnya harus lebih spesifik gitu. Apa sih yang mau dilakukan gitu. Harus lebih jelas gitu, jangan sekedar ngambang dan nggak ada kejelasan seperti itu ya. Jadi spesifik. Kemudian yang kedua M ya, M itu artinya harus terukur. Nah tadi kalau kaya itu kan nggak ada ukurannya gitu ya. Iya, harus bisa terukur, measurable gitu ya. Jadi harus bisa diukur. Mau kaya itu mau penghasilan sebanyak apa dalam 1 bulan misalnya. Dalam menentukan pengennya 1 M. 1M itu dasarnya apa? Kan gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang 5W1H itu yang kita harus tanya ke diri kita sendiri gitu kan. Makanya dalam membuat perencanaan itu nggak semudah kita ngambil foto yang tinggal sembarang jepret candid gitu dan semuanya dan gitu ya. Tapi kita perlu benar-benar duduk tenang dan kita perlu mendalami apa sih yang sebenarnya kita ingin lakukan gitu ya. Tadi S itu spesifik, M itu measurable, habis itu A itu pastikan perencanaan yang kita lakukan ini memang harus achievable gitu ya. Jadi kalau jangan membuat perencanaan kayak tadi misalnya pengen penghasilan 1M, kira-kira ini memungkinkan nggak untuk kita capai? Kalau memang ini mungkin ya sampai akhir hidup kita nggak bakalan mungkin mencapainya, janganlah bikin perencanaan yang kayak gitu kan. 1M kayaknya itu penghasilan ini si Mark Zuckerberg ya. Ujung-ujungnya kan kita nanti bakalan disappointed sendiri gitu kan. Nah, bikinlah yang kira-kira memang kita bisa achieve dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin perencanaan tahunan kan biasanya pastikan lah kita memang kira-kira memang ini reasonable untuk kita bisa achieve dalam waktu 1 tahun kan seperti itu ya. Jadi tadi S, M, A ya. Sekarang R gitu. R itu realistis ya. Tadi kan achievable dan kemudian harus realistis juga. Lihat dari kemampuan ya. Lihat dari kemampuan kita, lihat dari sumber daya yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi bisa dicapai dan juga ini memang realistis gitu. Maksudnya memungkinkan bagi kita dengan segala yang ada pada kita hari ini, nggak mimpi ya gitu. Ya dengan segala sumber daya yang kita punya hari ini, kemampuan kita kira-kira ada nggak di sana, skill kita ada nggak di sana, punya nggak kita orang-orang yang bisa mungkin mengajarkan kita ke arah sana misalnya, atau ada nggak orang-orang yang bisa membantu kita misalnya gitu dalam hal ini. Kayak misalnya contoh mau buka restoran misalnya, mau buka restoran dengan omset 500.000 satu bulan contohnya atau 500.000 satu hari misalnya. Nah kita ada nggak orang-orang yang bisa mungkin membantu kita gitu. Jadi realistis atau tidak, tempatnya ada atau tidak. Nah hal-hal seperti itu kan perlu duduk dan dipikirkan gitu ya. Kemudian
Yang terakhir T itu artinya time bound. Jadi kita juga itu tadi kalau achievable dalam waktu 1 tahun, ya kita juga harus punya yang namanya planning, itu harus ada target-targetnya. Dalam jangka waktu berapa bulan kita mau capai target ini, dan kalau bisa kita dalam membuat perencanaan jangan cuma berhenti di tahun 2024, kita juga punya perencanaan mungkin 3-5 tahun ke depan, sehingga ada target-target jangka pendek, dan juga kita punya secara gambaran besarnya itu kita ingin seperti apa gitu. Nah, dari situ jadi kita buat perencanaan itu lebih enak juga pada saat kita menjalani kan, betul, gitu. Betul. Jadi hidup dengan planning, sekalipun memang kita nih orang-orang percaya kan, memang kita percaya dengan penyertaan kuasa Tuhan, rencana Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rencanakan. Namun bukan berarti juga bahwa hidup kita itu tanpa planning, gitu ya. Betul. Jadi dalam hidup ya kita tetap harus membuat perencanaan, kayak nggak usah jauh-jauh lah ya, kita bicara tentang kehidupan kita pribadi. Saya sendiri, saya kan sampai hari ini bekerja ya di sebuah perusahaan. Jadi itu udah ada sudah ada semacam timeline gitu ya. Dalam 1 tahun itu di bulan September biasanya kita prepare budget. Budget itu biasanya kita peruntukkan untuk planning di tahun depan gitu. Nah, pada saat kita membuat planning, kita harus punya strategi nih, apa yang akan kita capai di 1 tahun ke depan, apa yang akan kita capai di 3 tahun ke depan, apa yang akan kita capai di 5 tahun ke depan. Nah, berdasarkan strategi itulah baru kita bisa susun action plan gitu ya, perencanaan dari jangka pendeknya, dan dari perencanaan jangka pendek itulah baru kemudian yang namanya budget bisa disusun. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kita menyusun strategi dan lain-lain sebagainya itu, kita juga harus memperhatikan konteks organisasi gitu. Maksudnya apa sih strength, kekuatan dari organisasi, apa weakness-nya, kelemahannya, apa threat-nya, dan apa opportunity-nya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita bisa pakai loh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita kerja di perusahaan aja bisa berjalan dengan baik, itu biasanya selalu dicek kesesuaian antara plan versus aktual gitu ya. Perencanaan dilihat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangannya seperti apa. Nanti dilihat ada gap-nya di mana. Nah, nanti tuh ada laporan biasanya secara quarterly, secara 3 bulan sekali akan dilihat evaluasi kesesuaiannya gitu ya. Apakah dari perencanaan setelah 3 bulan dilalui sesuai apa enggak, yang kurang yang mana, yang perlu dikejar yang mana. Nah, kalau dalam perusahaan aja seserius itu gitu ya mereka memandang perencanaan itu, kenapa enggak sih kita ya? Nah, kita buatlah dengan hidup kita sih. Gitu. Emang diri kita nggak sepenting kecuali kalau diri kita nggak sepenting itu ya. Gitu. Kadang-kadang untuk perusahaan kita spend waktu gitu ya, lama gitu ya untuk memastikan semuanya dalam kendali, semuanya di koridor yang benar gitu. Tapi kenapa kok kita nggak mau spend waktu lebih untuk kehidupan kita gitu ya, secara pribadi gitu ya. Jadi dalam membuat perencanaan pastikan bahwa kita itu juga melakukannya dengan benar. Jadi nggak cuma sekedar berencana pengen punya pacar yang ganteng. Waduh. Itu gimana tuh Kak? Dari smart dan shotnya gimana? Pengen punya pacar yang ganteng, yang kaya, terus yang badannya atletis, terus nah kalau itu kayaknya itu semuanya tolak ukurnya kualitatif ya, jadi agak susah di quantifiable gitu ya. Jadi di measurable-nya biasanya nggak kena. Itu dia ya. Kalau untuk cowok ganteng berarti harus merawat diri. Salah ya. Karena itu biasanya subjektif ya, tapi nggak ada salahnya juga gitu kita mau bikin perencanaan. Kalau memang itu sungguh-sungguh pengen direncanakan ya, langsung bikin target lah, kira-kira kita harus bergaul kemana, harus berkunjung ke mungkin persekutuan-persekutuan mana gitu ya. Kayaknya kalau cowok ganteng harus ikut komunitas model. Nah itu loh. Iya dong, kalau model kan biasanya kan ganteng-ganteng kan. Mendingan sih ikut komunitas persekutuan yang inilah ya, yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Itu lebih recommended.
Berarti harus ikut komunitas New Life ya berarti. Iya, boleh datang ke komunitas New Life atau boleh juga nih kan di Batam juga, maksudnya pasti ada banyak juga ya persekutuan anak-anak Tuhan gitu ya, orang-orang percaya, anak-anak muda gitu ya, youth. Jadi bisa punya komunitas yang sehat, komunitas yang dimana kita bisa bertemu dengan banyak orang, punya kesempatan kenalan dengan banyak orang, tapi pastikan orang-orang yang kita kenalan itu adalah orang-orang yang memang takut akan Tuhan dan memang menjalankan kehidupan yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah itu perlu di-schedulekan, itu perlu dibuat sebagai salah satu action plan gitu ya. Jadi karena kebanyakan orang gini, dia merencanakan pengen menikah di tahun 2024 contohnya gitu ya, tapi nggak ada action plan gitu ya, dia nggak ada perencanaan, dia cuma tunggu Tuhan mengirimkan malaikat ganteng dari langit. Sekalinya beneran diturunin nama Tuhan, bingung ya. Soalnya ada sayapnya, nanti pakai baju jasnya susah pesennya. Oh gitu. Iya nggak? Kebayang nggak tuh kalau Tuhan beneran kirim malaikat Gabriel ke sini untuk pakai sayap. Ini aku kirimkan jadi pasangan. Ntar kalau jalan-jalan ke mall susah juga sih, karena sayapnya pasti gini-gini kan. Spesies kan. Dia makan tempat. Tapi kita juga harus ingatkan kalau New Life actually itu punya community juga, yaitu NLC ya. Jadi kalau misalnya sahabat curah bersama New Life pengen gabung ke NLC, kita boleh, tinggal langsung WhatsApp kita aja di 0819 081 744 kali 1. Dan juga kita ingatkan kembali juga Kak, kalau misalnya sahabat curhat New Life juga boleh mengikuti segala kegiatan kita ada di bawah ya. Dari 2 pagi, 2 malam, dan juga ibadah kita yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pastinya ya, ibadah raya itu setiap hari Minggu 2 kali. Jadi ada jam 9 pagi dan juga jam 5 sore ya. Jadi boleh bergabung nih dengan komunitas kita ya. Kita ingatkan kembali semuanya datang, boleh ngikut dan jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya-tanya, atau mungkin bisa langsung komen aja di bawah. Kak, ini kapan Kak ada kegiatan gini nggak? Boleh langsung komen dan tanya di bawah. Kita tunggu ya. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan Kak. Kalau misalnya tadi Kakak bilang ya, step-stepnya ada dari tadi yang smart tadi ya, itu sih jadi insight baru ya, menarik sekali. Ternyata kita juga sebenarnya harus punya konsep seperti itu ya untuk bisa menentukan tujuan hidup kita ya, contoh ataupun resolusi hidup kita. Nah, tapi kalau menurut Kak Dita, sebenarnya apa yang harus kita prioritaskan? Goals resolusi itu sendiri atau langkah-langkahnya itu sendiri tadi yang Kakak sebutin yang smart? Sebenarnya apa yang paling harus kita prioritaskan? Oke, sebenarnya sih di atas segala-galanya ya, sebelum kita menentukan yang namanya planning, membuat perencanaan dalam kehidupan kita, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus menemukan arti dan tujuan hidup dulu sih sebenarnya. Kita harus mengerti Tuhan itu pengennya kita melakukan apa. Gitu ya. Apa sih yang menjadi tujuan kenapa kita hidup di dunia ini? Tuhan itu pasti punya rencana yang spesifik ya untuk masing-masing orang. Makanya kenapa setiap orang itu kan hobinya nggak sama, kesukaannya nggak sama, talentanya berbeda-beda, concernnya juga berbeda-beda, perhatiannya, ketelitiannya, cara memandang segala sesuatunya itu berbeda-beda. Kenapa ya kok manusia diciptakan gitu beda-beda gitu ya? Karena memang Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya mendesain manusia untuk tugas yang spesifik. Jadi masing-masing orang itu sebenarnya punya tugas yang spesifik dan Tuhan punya rencana yang spesifik atas masing-masing kita. Nah, karena itu paling penting bagi kita itu untuk menyadari terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang Tuhan pengen kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sementara ini gitu ya. Kita harus cari tahu dulu ya. Iya, karena waktu itu terbatas. Dan kalau kita tidak punya tujuan hidup, yang terjadi adalah kita akan selalu dituntut oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk memuaskan keinginan orang lain atau menjadi alat bagi orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi penting
penting bagi kita untuk mengetahui tujuan hidup kita, sehingga kita bisa juga kita bisa determine gitu ya. Kita hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi kita memang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Jadi kita bisa mendedikasikan waktu kita, memberikan energi, perasaan, tenaga, pikiran, semua yang ada pada kita bisa memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, maka yang terjadi adalah kita akan mencapai potensi penuh di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita nggak setengah-setengah melakukannya, karena berbeda banget orang yang melakukan satu hal karena keharusan dengan orang yang melakukan satu hal karena ada passion, didorong rasa cinta, didorong satu kesenangan, satu gairah. Itu hasilnya akan jauh berbeda. Dan orang yang menikmati pelayanan kita pun, orang yang menikmati apa yang kita hasilkan, entah itu produk atau jasa gitu ya, bisa merasakan bedanya antara orang ini melakukannya karena keharusan atau melakukannya karena memang passion gitu ya. Itu sangat berbeda, dan orang yang menerima pun bisa merasakan, orang yang memberi pun bisa merasakan gitu ya. Maksudnya kitanya sendiri pun juga bisa merasakan. Betul. Karena itu penting banget sih bagi kita untuk pertama-tama mengetahui tujuan hidup kita. Dan kalau kita memang belum mengerti apa sih kira-kira yang menjadi tujuan hidup kita, ya itu yang mau tanya. Kalau misalnya ada mungkin beberapa sahabat curhat di luar sana nggak tahu ya apa yang mungkin sekarang udah umur ya masih muda 40-an atau masih muda 50-an, tapi belum tahu nih tujuan hidupnya gitu ya. Kalau misalnya muda-muda seperti aku sih ya, masih ya teenager kayak gini, belum tahu masih tujuan muda hidup. 40-an, masih muda 50-an, ujung-ujungnya masih muda kayak aku, teenager. Di bawah 100 tahun masih muda kan kita. Nah, gimana nih Kak caranya kita supaya tahu tujuan hidup kita? Karena ya honestly aku juga sendiri sampai sekarang yang masih puji Tuhan sudah tahu tujuan hidup ya. Tapi mungkin Ata yang beberapa tahun lalu itu nggak tahu tujuan hidup. Tapi gimana sih, ada nggak dari Kakak tips atau saran atau kebenarannya? Sharing dengan sahabat curhat di luar sana, bagaimana nih caranya supaya kita tahu tujuan hidup kita? Iya, yang jelas sih cara yang paling mudah ya untuk kita mengetahui tujuan hidup kita itu sebenarnya dimulai dari gini loh, apa yang paling senang kita lakukan, sehingga saking senangnya kita melakukan hal itu, kita rela melakukannya tanpa dibayar. Itu hal yang paling mudah gitu ya. Dan jadi kalau misalnya melakukan itu juga sampai sekuat-kuatnya tanpa dibayar pun dia rela, itu namanya. Iya, betul. Jadi barometer ukurnya sebenarnya sesederhana itu gitu. Kita mau ngelakuin itu walaupun kita nggak dapet apa-apa gitu ya secara finansial gitu ya. Tapi kita mau melakukannya karena memang ya itu digerakkan oleh dorongan yang ada di dalam hati itu, kesukaan gitu ya. Jadi sekalipun nggak ada yang bayar, sekalipun nggak ada yang muji, sekalipun nggak ada yang nganggep, sekalipun nggak ada yang ngucapin makasih, sekalipun nggak dipedulikan gitu ya, tetap melakukan itu karena memang satu kesukaan gitu ya. Nah, itu salah satu parameternya. Oke. Kemudian hal yang lain, hal apa yang menurut kita itu kita mudah melakukannya, sementara orang lain itu struggle mau lakukan itu gitu ya. Bagi orang lain, kok nggak gampang sih, kok susah sih melakukan itu ya. Tapi bagi kita tuh itu adalah sesuatu yang gampang kok, gini aja gitu, gampang aja kok kayak gini gitu ya. Tapi bagi orang lain, aduh susah kali loh mau bikin kayak gitu ya. Kemudian teman-teman tuh ada bilang, Tak, kamu kok bisa nyanyi ya? Tanya gampang aja sih kalau buat nyanyi, coba udah langsung nyanyi gitu. Oke, skip terus gimana, Kak? Penasaran terus. Iya. Dan yang paling akhir sih biasanya kita tuh ingin dikenang seperti apa sih, atau kita ingin dikenang sebagai apa sih ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu ya. Jadi pada saat orang suatu saat melihat batu nisan kita kelak gitu ya, kita tuh pengen tahun lagi sih sebenarnya. Berapa puluh tahun lagi. Kita tuh sebenarnya pengen dikenang sebagai apa gitu ya. Saya belakangan ini agak lumayan sering dikejutkan dengan berita-berita di mana teman-teman kuliah gitu ya, tahu-tahu udah duluan dipanggil Tuhan gitu. Jadi ya hidup itu memang singkat sih ya. Hidup itu memang benar-benar singkat, sampai
ada satu foto yang kita tuh berlima gitu ya. Kita berlima foto waktu itu pas acara wisuda kayaknya, acara wisudaan. Waktu itu menghadiri acara wisuda kampus seperti itu. Jadi ada foto 5 orang berlima. Nah, cewek semua tuh? Enggak, saya cewek sendiri. Oh gitu. Yang 4-nya itu laki-laki. Jadi dari berlima ini yang sedihnya tuh yang bertiga sudah mendahului. Iya, jadi tinggal saya dan ada satu rekan pendeta yang ya kami percaya masih dikasih karunia usia yang panjang ya sama Tuhan gitu ya. Cuma ya sempat maksudnya iya ya, berarti rumah kami berdua yang belum selesai. Masih dibangun ya. Masih under construction. Mungkin belum dapat kontraktor. Iya, dan ketiganya kebetulan nggak adanya lumayan ini mendadak. Ya lumayan cepet gitu, jadi nggak nyangka gitu beberapa hari sebelumnya masih kelihatan sehat gitu, ternyata ya memang sudah waktunya Tuhan ya. Jadi intinya hidup kita singkat banget, hidup kita itu cuman sebentar ya. Ya firman Tuhan berkata hidup manusia itu ya seperti bunga ya, gampang layu gitu, seperti rumput yang sekarang mungkin semaraknya kelihatan, tapi habis itu udah nggak diingat orang lagi gitu ya. Jadi ya bagaimana kita memaknai kehidupan kita yang singkat ini ya memang untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan gitu ya, karena memang hidup itu terlalu singkat dan terlalu banyak hal yang menuntut hari ini untuk disukakan gitu ya, untuk menuntut kita untuk memenuhi requirement-nya mereka, memenuhi tuntutannya mereka gitu ya, memenuhi permintaannya mereka, standarnya mereka gitu ya. Dan karena itu penting bagi kita untuk kita minta hikmat dari Tuhan, untuk Tuhan tunjukkan apa sih yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita yang singkat ini, sehingga apa yang kita lakukan itu memang benar-benar tepat sasaran ya, seperti firman Tuhan katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Kerinduan Tuhan adalah agar kita mencapai tujuan hidup dengan tepat sasaran gitu. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Oke. Menarik Kak Dita. Coba aku ulangi lagi. Jadi kalau kita mau pengen tahu tujuan itu, yang pertama itu adalah ketahui apa yang menjadi kesukaan kita ya, apa yang kita lakukan, tapi tanpa dibayar pun kita rela melakukannya gitu ya, dengan sukacita gitu ya. Terus yang kedua tadi menurut kita gampang, menurut orang lain hal yang susah gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah kita pengen dikenang sebagai apa ketika kita sudah nggak ada lagi di dunia ini. Apa legasi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Luar biasa, cukup menarik. Aku jadi dapat banyak insight ya malam ini dari Kak Dita. Nah, Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau misalnya nih, kan ada orang ya, setiap hari mungkin ya udahlah, gue hidupnya mah gini-gini doang lah, hidup gue ya udahlah dari dulu juga kayak gini doang, gue juga ngelakuin apa juga buat lo gitu ya kan. Bahkan ada orang gitu ya, kalau misalnya ya udah males, gue punya mimpi ya udahlah, itu hanya untuk orang-orang tertentu aja gitu. Pengennya bangun ya. Iya, pengen bangun karena emang hobinya tidur ya. Terus ada juga nih yang sebaliknya nih ya kan, punya mimpi nih tapi nggak ada action gitu ya kan. Kan banyak ya orang kayak gitu ya, punya mimpi besar, gue pengen seperti yang Kak Dita tadi bilang di awal, gue pengen kaya gitu, tapi nggak ada actionnya sama sekali gitu. Atau gue pengen jadi salah satu entrepreneur yang paling sukses misalnya sebelum usia 30, tapi nggak ada action, misalnya seperti itu. Tapi ada juga nih yang dia punya rencana besar gitu kan, tapi pencapaiannya menurut orang sih B aja gitu ya kan. Dan ada lagi nih orang yang punya mimpi besar nih Kak Dita, udah punya rencana yang bagus, tapi di tengah jalan gak berhasil, dianggap orang gagal gitu. Nah, kan ini kategori sukses, kategori gagal, atau mungkin orang bilangnya setiap orang tuh punya deadline resolusi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, menurut Kak Dita gimana ini? Apakah memang setiap orang itu
ya emang betul sih ada orang yang sukses yang udah di usia 30 udah sukses gitu ya. Ada mungkin di umur 50 juga belum menikah, atau mungkin ada di umur 70 baru bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Nah, kalau menurut Kak Dita ada nggak tanggapan mengenai hal ini? Iya, sebenarnya apa sih yang menjadi definisi sukses ya? Itu adalah pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab terlebih dahulu gitu. Ada orang yang mendefinisikan sukses itu artinya adalah punya duit yang banyak. Tapi pertanyaan selanjutnya, benar nggak orang punya duit banyak itu sama dengan sukses? Buktinya hari ini banyak orang yang uangnya banyak tapi malah mereka depresi akut gitu ya. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan akhirnya memilih untuk bunuh diri di puncak yang kata orang itu adalah puncak kesuksesannya dia gitu. Nah, apakah itu definisi sukses yang sesungguhnya? Atau ada orang punya definisi sukses artinya terkenal, punya banyak followers, punya banyak pengikut, punya banyak penggemar, punya banyak fans gitu ya. Tapi ada juga orang yang kita dengar justru di tengah-tengah fansnya dia yang begitu banyak, dia mengalami ketakutan yang luar biasa dan akhirnya lagi-lagi dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Banyak artis-artis ternama yang kita dengar gitu ya. Kurang apa lagi, muka cakep udah gitu ya. Duit nggak ada serinya mungkin ya hari ini ada gitu, ada terus gitu ya. Bahkan apa namanya, yang di dompet belum habis, yang di jemuran juga udah kering, udah waktunya diambil ya. Enak banget gitu ya. Jadi kurang apa gitu ya, muka udah cakep, duit udah banyak, penggemar udah banyak gitu ya, suara bagus gitu ya, tapi juga bisa mengalami kekosongan di dalam hati gitu. Jadi definisi kesuksesan itu sendiri sebenarnya apa sih gitu? Nah, firman Tuhan berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan gitu ya. Jadi sebenarnya kita seringkali terjebak dalam definisi kesuksesan yang sifatnya semu, yang sebenarnya hanya untuk kita nikmati selama hidup kita yang singkat di dunia ini saja. Dan kalau definisi kesuksesan kita itu artinya hanyalah kepemilikan harta, benda, uang, atau segala sesuatu yang sifatnya fana, maka akan ada satu titik di mana kita menyadari bahwa bukan itu yang kita butuhkan gitu ya. Pertama-tama sukacita kita akan tadi dicuri gitu ya. Kenapa? Karena lucunya dengan barang-barang yang bersifat fana ini ya, semakin dikejar semakin kita ngerasa kurang. Followers semakin banyak kita punya, semakin kita ngerasa kita nggak punya followers, semakin kita ngerasa lonely. Anehnya di sana. Duit semakin banyak kita punya, semakin kita longing, pengen punya lebih banyak lagi. Baju semakin banyak kita punya, lucunya semakin kita ngerasa kita nggak punya baju. Ini biasanya masalah ciwi-ciwi ya. Baju ke pesta ngerasa aduh gue nggak punya baju nih, padahal sebenarnya ada 20 baju pesta tiap minggu kerjaannya ke mall beli mulu dan bilangnya nggak punya baju mulu gitu kan. Tapi faktanya tetap aja begitu udah tiap minggu beli pun giliran mau ada acara nggak punya ya gitu. Itu ironisnya gitu. Kalau selama kita mengandalkan kebahagiaan kita atau kesuksesan kita, definisinya adalah barang-barang yang sifatnya sementara, maka yaitu kebahagiaan kita mudah sekali dicuri, sukacita kita mudah sekali dicuri gitu ya. Dan ketika sukacita kita sudah dicuri, iman kepercayaan kita sudah pelan-pelan dicuri gitu ya, akibatnya kita sudah tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan gitu ya. Jadi kita sudah nggak menaruh pengharapan lagi kepada Tuhan dan akhirnya membawa kita kepada kebinasaan itu tadi ya. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk ya mungkin mengakhiri hidup kita karena kita sedang meletakkan fondasi yang salah dengan kesuksesan itu. Sebenarnya definisi kesuksesan yang benar adalah tempat yang terbaik ya, di mana kita seharusnya berada. Itu adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Itu adalah definisi kesuksesan yang sebenarnya. Dan kesuksesan yang daripada Tuhan itu artinya adalah kesuksesan yang tidak cuman satu area, maksudnya nggak cuma bicara soal kekayaan aja. Bagaimana dengan sukacita, damai sejahtera gitu ya, apa namanya, kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan
dengan materi gitu ya. Bagaimana dengan tidur yang nyenyak gitu. Berapa banyak orang yang mungkin uangnya sekali lagi nggak ada bandrolnya, tapi ternyata dia nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur nyenyak. Untuk apa itu semua? Atau mungkin nggak punya waktu tidur sama sekali karena sibuknya dengan bisnisnya, atau nggak punya waktu untuk keluarganya. Akhirnya di dalam rumah tangga yang ada cuman ribut, cuman apa namanya, nggak menemukan damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi untuk apa itu semua gitu. Jadi ya itu tadi intinya, apa sih yang menjadi definisi atau ukuran dari kesuksesan itu sendiri. Kita harus mengerti dulu definisi dari kesuksesan itu sendiri seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa sebenarnya apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan atau mengejar apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Ya, menarik Kak Dita. Jadi sebenarnya kesuksesannya itu yang kebenarannya adalah kita kesuksesan itu adalah definisinya adalah kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Wow. Ya. As simple as that ya Kak Dita ya. Ya, jadi bukan melakukan apa yang kita mau, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Karena memang kita didesain kan bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang memang sudah Tuhan tetapkan sejak sebelumnya. Oke. Luar biasa Kak Dita, luar biasa. Nah, sebenarnya pengen mengakhiri, tapi aku pengen ada satu cerita lagi nih. Mungkin bisa relate sama sahabat curhat New Life. Karena ya nggak usah yang muluk-muluk lah ya. Kadang-kadang kan kita, tahun 2024 aku pengen kurus. Gitu ya kan. Aku pengen kurus dari tahun 2020 kali pengen kurus, tapi nggak mau coba diet. Kita mungkin coba diet, tapi mungkin 3 bulan pertama aja gitu ya kan. Semangatnya gitu kan. Tahun 2021 fail, 2022 fail, 2024 let's see ya kan, apakah fail atau tidak. Atau mungkin ada yang pengen berhenti merokok Kak Dita ya kan, yang sebenarnya udah tahu sih kebenarannya. Kita sebagai anak Tuhan kan jangan merusak bait Tuhan ya. Atau ya sebenarnya pun secara medis ya merokok itu juga nggak bagus buat kesehatan. Dari tahun ke tahun gitu pengen coba gitu kan, tapi mungkin punya di dalam lingkungan pekerjaan, ketemu sama teman ya kan, terus mungkin ikut party sama teman, jadi pada akhirnya juga nggak bisa berhenti merokok. Nah, hal yang seperti ini kan sebenarnya kan hal-hal yang simple, kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak muda pengen ubah gitu ya kan, tapi tetap fail setiap tahunnya. Ada tips dan saran atau mungkin quote untuk mereka supaya mereka bisa termotivasi gitu loh Kak Dita. Iya, sebenarnya ada satu trigger dari kata jangan. Nah, kita nih kadang-kadang ketika kita ingin menghindari satu hal, kita terlalu sibuk bilang sama diri kita sendiri untuk jangan lakukan ini dan itu gitu ya. Nah, ketika kata jangan itu sering kita ucapkan, entah kenapa kata jangan itu justru menimbulkan yang namanya penasaran dan kayak pengen kita lakukan malahan jadinya gitu ya. Jadi contoh sederhana ya. Boleh pejam mata? Aku ya? Iya. Oke. Coba merem ya. Merem. Iya. Oke. Jangan sampai tertidur ya aku. Oke. Jangan ingat angka 0. Sekali lagi, jangan ingat angka 0. Saya ulangin, angka 0 yang lingkaran itu bentuknya jangan diingat. Oke, matanya dibuka sekarang. Yang diingat angka berapa? Angka 0. Kan udah dibilang jangan. Tapi dibilang terus tadi jangan diingat angka 0. Semakin dibilang jangan, semakin itu tertrigger gitu Kalau kita pengen hilangin itu angka 0 dari hidup kita, atau kita pengen ngilangin kebiasaan makan yang berlebihan, kita pengen menghilangkan kebiasaan merokok misalnya, atau kebiasaan buruk lainnya, stop untuk berkata jangan gitu ya. Tapi fokuslah untuk memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, yang sebenarnya masih banyak hal di luar sana yang bisa kita lakukan. Fokus aja sama hal-hal yang bisa kita lakukan, dan bikinlah hidup kita sibuk dengan hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan, yang mulia, yang keren, yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kita bakalan amazed gitu, menyadari iya ya, ternyata udah
sejauh ini Tuhan bawa dan saya kok nggak ingat lagi angka 0 gitu. Iya. Ketika pikiran kita sibukkan dengan oke, sekarang ingat angka 1 yang bersinar cerah, angka 1 yang berkilauan, angka 1 yang luar biasa, ingat itu terus gitu ya. Ketika kita mengingat angka 1, maka ingatan kita akan angka 0 udah otomatis sudah nggak di situ lagi gitu. Nah, jadi yang paling penting biarkan diri kita ini memikirkan hal-hal yang indah, yang murni, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Memang itulah yang semuanya yang dipikirkan gitu ya. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan kata apa yang jangan. kita lakukan. Iya. Jadi bagi sahabat curhat New Life yang di luar sana yang pengen kurus ya, dari tahun ke tahun pengen kurus, jangan bilang aku harus diet, aku nggak boleh makan ini dan jangan itu, makan ini, gitu ya. jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Stop untuk berkata jangan, tapi ya, mungkin boleh. Begitu dibilang kan jangan makan risol, entah kenapa itu si risol manggil mulu kan, kayak si risol itu kayak punya come here gitu ya. Tapi mungkin mulai memperkatakan gini ya Kak Dita ya, mungkin ini contoh ya, kalau pengen kurus nih ya, terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat, terima kasih Tuhan buat tubuh yang walaupun sedikit berisi tetapi aku sehat, terima kasih Tuhan karena mulai besok aku akan berolahraga, terima kasih Tuhan. Mungkin seperti hal yang seperti itu ya Kak. Ya, jadi lebih memperkatakan apa yang memang sedap didengar itu tadi ya, dan disebut kebajikan, dan mulai menyadari identitas kita bahwa kita adalah orang yang memang dipilih sama Tuhan gitu. Dan intinya sih sebenarnya yang penting kita kan sehat ya gitu. Jadi lebih fokus ke sehatnya, kesehatannya gitu loh. Jadi bukan fokus ke lemaknya ya. Dan secara otomatis ketika kita nggak terlalu nge-push diri kita untuk harus diet, harus ini dan itu, malah justru jadi kayak ya udah gitu, secara alami ya udah kita makan secukupnya gitu kan. Secara natural alami. Tapi ketika kita kayak nge-push diri kita, jangan gini, udah deh diet nih pokoknya, jangan makan gini, jangan makan gitu, malah justru semakin kayak kepengen, nge-trigger gitu ya. Jadi ya santai aja lah, nggak usah terlalu gimana gitu. Yang paling penting ya itulah, kita sehat, kita mensyukuri diberi kesehatan sama Tuhan, mensyukuri kita masih bisa makan. Kadang-kadang kita makan berlebihan juga karena kita takut kurang, atau pengalaman traumatis di masa lalu di mana kita susah makan misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita juga perlu beresin gitu. Dan yang paling baik sih memang kita mengucap syukur, terus kita nikmatin setiap kita ngunyah sambil makan itu kita nikmati gitu ya, sehingga metabolisme tubuhnya juga berjalan dengan semestinya gitu. Yes. Mungkin secara medis mungkin ada hormon-hormon yang mengatur, kita nggak tahu ya. Tapi sepertinya aku pernah baca artikel seperti itu sih. Jadi kita yang penting kita selaras gitu ya, dan mendengar apa yang memang maksudnya sinyal-sinyal. Tuhan itu keren banget kok menciptakan tubuh manusia itu sebenarnya udah lengkap sinyal-sinyalnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita makan sesuatu yang berlebihan sedikit, itu nanti ada alarmnya tuh gitu ya. Ada alarmnya. Nanti badan kita ngerasa nggak nyaman, atau kita udah ngerasa misalnya udah ada sinyal kita udah mulai kekenyangan, ya udah gitu, belajar untuk ikutin aja lah sinyal-sinyal itu gitu ya. Itu nada-nada cinta dari Tuhan gitu. Karena memang Tuhan mendesain kita tuh luar biasa. Iya, Tuhan desain kita tuh luar biasa banget. Termasuk kayak gejala kita mau sakit gitu, kayak kita mau demam, itu pasti ada tanda-tandanya. Iya kan? Iya betul, kayak udah agak meriang-meriang dikit, atau mulai kayak badan gak nyaman. Dan ada sistem dalam tubuh kita nanti tiba-tiba yang kayak kelenjar tertentu yang bengkak. Padahal itu kelenjar itu sedang berusaha untuk memfight supaya virus itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Jadi udah banyak alarm-alarm yang sebenarnya Tuhan pasang sih di sekujur tubuh kita. Jadi kalau kita mau, ya itu tadi ya, maksudnya dalam hidup ini kita peka gitu ya, dengar sinyal-sinyalnya dari Tuhan, atau memperhatikan apa yang tubuh kita sebenarnya tunjukkan, sebenarnya kita akan hidup dengan sehat kok.
Luar biasa. Aku jadi apa ya? Jadi makin semangat nih buat resolusi yang tidak akan tergagalkan di tahun 2024 ini. Dan aku percaya juga sahabat curhat bersama Nulife pasti punya resolusi di tahun yang baru ini, di tahun 2024, dan kami juga percaya bahwa resolusinya itu pasti nggak bakalan gagal. Amin ya. Amin. Kita aminkan sama-sama. Ya, dan jangan lupa juga ya, yang dalam hidup ini harus ada PDCA ya. Jadi maksudnya PDCA, plan, do, check, action. Jadi maksudnya jangan cuma merencanakan tapi tidak dilakukan. Jadi habis direncanain ya lakuin juga lah gitu ya, apa yang kita rencanakan. Habis itu ada ceknya, ada kontrolnya gitu ya. Nah itu secara periodik nanti dilihat lagi kesesuaiannya sudah sampai mana gitu. Jangan baru di akhir tahun baru nangis garuk-garuk, guling-guling, baru ngamuk gitu ya. Kenapa ini nggak tercapai gitu. Nah itu habis, dan sudah kita lihat misalnya ada ketidaksesuaian ya segera action gitu. Gimana caranya supaya kita bisa kembali align dengan apa yang sudah direncanakan. Nah kalau masalah kejutan-kejutan yang luar biasa dari Tuhan itu akan selalu ada. Pasti. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan perencanaan dalam hidup ini gitu. Jadi dalam hidup tetap harus buat perencanaan ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah tapi ya selanjutnya kalau memang Tuhan sediakan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan itu sanggup melakukan jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita doakan, apa yang dapat kita harapkan, dan apa yang dapat kita rencanakan gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak mendoakan, kita tidak merencanakan, kita tidak melakukan gitu ya. Jadi kita tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah kita akan terkagum, takjub melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa membawa kita sungguh jauh melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan. Gitu. Setuju, dan ya emang betul sih. Amin. Dan kami ingatkan kembali untuk sahabat curhat bersama Nulife ya, pastinya yang udah mendengar dari awal sampai akhir tadi, segemoy apa sih hidup kamu ya kan, segemes apa sih hidup kamu yang punya resolusi dari tahun ke tahun tapi nggak pernah berhasil. Nah mudah-mudahan yang apa yang kita udah sharingkan lagi, terlebih lagi dari komentar dari Kak Dita, boleh membukakan mata hati kita, boleh memotivasi kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang lebih maksimal lagi. Amin. Oke, thank you Kak Dita untuk sharingnya. Banyak hal yang luar biasa yang bisa kita dapat malam ini, dan aku juga percaya bahwa sahabat curhat bersama Nulife boleh merasakan hal yang sama ya Kak Dita ya. Dan kita juga ingatkan kembali untuk sahabat curhat bersama Nulife boleh subscribe gratis dan juga bunyikan lonceng notifikasi, dan yang paling pasti nih adalah jangan lupa untuk komen di bawah ya apa yang sudah memberkati, yang sudah tadi kita sampaikan terlebih dari Kak Dita. Boleh nih komen di bawah apa aja yang hal-hal apa aja udah bisa memberkati sahabat curhat bersama Nulife. Dan pastinya kita akan kembali lagi ya di hari Kamis minggu depan di jam 7 malam di channel YouTube Nulife Batam, bersama dengan MC, dengan narasumber pasti yang keren-keren ya, yang cantik-cantik pastinya. See you minggu depan, dan Nulife.